Mas KJ, spesial Hari Anak Nasional. Gua sama Olil Efek Rumah Kaca dan Indra Moka ngobrolin tentang anak-anak kita. Di Bapak-Bapak Asik. Masih bersama Hari Daging, Olil Mahmud dan Indra Masat, Moka, ERK, bokap-bokap skena ini ya. Di Bokap Nyokap Asik yang hari ini nyokapnya agak absen dulu ya. Ya, agak absen dulu. Jadi kita bokap-bokap aja. Oke, masih di Hari Anak Nasional. Jadi gini, biasanya kalau tadi kita udah cerita, gue udah ngasih tahu, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau anaknya Olil, Angan nyanyi ya, dulu bahkan bikin single bareng Mad Man ya, waktu itu Kobi ya. Terus kayaknya nge-rap sama yang lain, gue lihat di Instagram lo waktu itu kan, yang begitu, wah gawat lah pokoknya, nge-rap bahasa Amerikanya flow like a water. Gawat banget bahasa Amerika anaknya dia nih ya, tapi anak sekarang gawat-gawat sih. Anaknya Indra juga bernyanyi, Aldin dulu bikin album ya bahkan ya. Iya, album. Ya, bikin album bahkan. Walaupun nyanyi Moka ya awalnya, nyanyi Moka. Nah, dua-duanya ini kan anak lo berdua nurunin bapaknya nih, dua-duanya ya. Tapi gue mau nanya dulu sebelum gue ke situ, lo berusaha untuk mempengaruhi anak lo nggak sih sebenarnya untuk ke situ? Enggak. Kalau gue enggak. Serius enggak lo? Enggak. Masa dia dengan sendirinya gitu? Ya. Lo lihatnya gimana? Mungkin karena dia lihat. Oke. Karena dia sering lihat. Karena kalau gue beneran yang gue pengennya dia maju sesuai yang dia mau. Iya. Gitu. Itu kita tuh ya. Itu zaman kita tuh. Gue nggak mau maksain. Iya. Kalau dia suka, ya oke nggak apa-apa. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. Lo lihatnya momen pertama lihat anak lo, oh dia bisa main musik nih gitu. Itu kapan? Dia nyanyi waktu itu, dia waktu umur sekitar 5 tahunan gitu ya. Pokoknya film apa Rio yang pertama. Oh. Dia suka banget lagu-lagu di situ. Dan dia sering nyanyi. Salah satu yang Bruno Mars yang apa judulnya tuh? Iya. Gue tahu ya, gue tahu. Nah, gue kaget banget. Jadi waktu di kawinan saudara gue ada band main, terus kita iseng karena gue tahu dia di rumah suka nyanyi-nyanyi kan. Tapi kan dia nyanyi biasa lah. Gitu. Gue bilang, "Bang, mau nggak coba nyanyi sana?" Mau kata dia. Lagu apa? Yang lagu ini aja yang Bruno Mars itu. Udah, untung bandnya band Top 40 bisa, ya kan? Iya. Nyanyi dan nyanyinya bener, temponya bener. Ulasnya, dia bisa nih. Gua duitin. Dia bisa banget ternyata gitu. Udah. Dari situ. Itu momen pertamanya. Oke. Satu gua obrolin ke anak-anak Moka juga, gua bilang, anak gua bisa nih kayaknya nyanyi. Sekali-sekali coba yuk kita ajak manggung, mau nggak? Karena dia? Lu duluan yang punya anak ya? Enggak ya, Riko? Lu duluan kan? Iya. Terus bisa nggak kita ajak coba sekali selagu aja gua. Ya udah coba, bisa, mau, ya udah mulai dari situ ya udah lanjut. Jalan sampai sekarang. Nah lo Angan nge-rap soalnya nih pertamanya kan? Itu dari mana coba tuh? Dari bayi udah nge-rap. Kita dengerin. Ikutin beat. Enggak, dari masih di kandungan kali ya. Iya. Udah dengerin musik-musik tuh suka nendang-nendang. Iya. Itu kan udah mungkin ya, Benar. ada potensi. Lalu waktu umur 1-2 tahun tuh lagi zamannya Jogja Hip Hop Foundation. Oh oke. Nah terus kita sering mutar lagu itu di mobil gitu ya. Terus kita nonton mereka perform baik di Jogja, kayak di Jakarta beberapa kali. Di Jakarta beberapa kali. Jadi gue nggak tahu apakah itu yang membuat dia tertarik gitu. Tapi pasti kan karena anak suka rancak yang rancak-rancak itu, yang nggak suka yang gimana-gimana gitu. Nah juga gue sering bawa dia ke panggung dulu. Waktu gue manggung itu dia ikut aja di atas main gitu ya. Gue nggak tahu itu enak apa enggak dilihat buat orang lain, tapi gue sih inget sih. Iya, gue merasa ya kenapa enggak ya kita ini aja, selama misalnya IO-nya membolehkan, itu bukan sponsorshipnya dari misalnya perokok gitu ya. Ya udah, gue ajak. Terus bahkan di Pandai Besi ya di sama lu tuh. Iya sering lah, cukup sering gue ajak. Jadi dari situ pernah ada satu momen yang dia udah nggak mau lagi diajak panggung, naik ke atas panggung tuh dia kayak bingung. Umur berapa? Di situ umur mungkin 6 kali. Oh, dia udah mulai rasa malu gitu kali ya. Mulai rasa malu. Sebelumnya ya dia main-main asap, kadang-kadang dia main masuk ke dalam dus yang ada di dalam panggung itu terus dia bawa gitu. Pokoknya dia ngapain aja bebas lah ya. Itu termasuk
gue nggak tahu, kita cari-cari bentuk aja seperti apa sih parenting ini Iya, gitu. iya. Nah pas dianya udah nggak mau ya gue nggak maksa. Akhirnya dia mulai dengerin dan ternyata gue juga kaget kok dia lebih into ke hip hop. Yang menurut gue ya nggak apa-apa juga. Iya. Gue nggak ngerti dan dari situ dia mulai menunjukkan apa ya, bahwa gue lebih ngerti daripada lu soal hip hop gitu. Oke. Jadi ya udah gue ngikut aja. Lu ada rasa itu? Enggak, bukan rasa, sering kita ngasih masukan ya, secara Contoh nih, musik contoh, ya. contoh. Gue kasih masukan lagu dia gitu. Jadi ditampung tapi nggak dipakai. Tetap ya lu nggak ngerti, hip hop. Lu boleh lu manggung-manggung tapi lu nggak ngerti hip hop. You don't understand hip hop, daddy. No Ya, way, betul. man. Jadi akhirnya ya udah. Nah, biarin mulai aja. lo gue sih lihatnya di Instagram ya, karena kan Nah. waktu itu mulai sering kan Ya. Angan nge-rap di Iya, iya, ini, iya. walaupun ngikutin lagu orang Iya, dulu, iya, inget gak lo? iya, iya, Nah iya. terus kan gue bilang wah gawat nih Angan nih, Iya. hip hoppers berat nih gitu kan. Ya. Itu pertama kali lo ngajaknya inget gak dia mau itu tuh gimana? Jadi, Karena kan diajak panggung lagu aja udah malu gitu. Nah, iya, ini sekarang jadi dia hip hop. waktu itu kita lagi tinggal di New York itu, jadi kalau di New York tuh orang naik sepeda bawa speaker. Bawa speaker isi dia orang pada dengerin musik, pengen orang lain ikut denger gitu ya. Jadi mau nggak mau kita tuh apa ya, terpapar sama musik gituan Iya, iya. tuh gampang banget Iya, gitu ya. Kalau orang jalan kaki bawa speaker aktif. Masih ada tuh tahun 2000-an bawa. Kalau dulu kan bawa boombox. Iya, sekarang speaker aktif. Sekarang speaker aktif. Iya, Ya, iya. sampai kalau lu naik bus aja ada peringatan, lu nggak boleh nyalain Nyalain speaker, speaker, karena iya. lu nggak hormatin orang lain. Iya. Tapi kalau di jalanan gitu, itu gitu semua gitu. Wow, Jadi pantesan akhirnya- Balenciaga bikin tas yang bentuknya speaker itu tuh. Iya, karena emang begitu dan ya itu kehidupan di sana gitu ya. Iya. Jadi akhirnya ya dia mungkin jadi lebih dekat dengan budaya rhyming gitu ya. Terus di sekolah juga ada rhyming setiap hari Jumat. Itu kita ada sing along bareng orang tua, guru sama siswa. Nah itu ada satu sesi yang orang tapi pendidikan musiknya mantep nge-rap. banget tuh. Asasi nge-rap ya, kebetulan karena kita tinggal di sana kan, itu Iya. jadi culture orang sana ya. Iya. Jadi dia merasa lebih dekat gitu dan itu tumbuh begitu aja dan tiba-tiba jadi ketika gua sama ibunya Angan itu lagi sekolah, jadi kita harus ngerjain paper banyak. Akhirnya dia mulai banyak berkenalan, menghabiskan waktunya dia dengan iPad. Oh, oke. Nah itu Oke. sebuah kesalahan tapi ya udahlah ya gitu. Nah tapi akhirnya dia bisa mengerjakan musik dari situ. Nah, gue tahu-taunya tiba-tiba kok dia punya banyak beat. Dia bikin sendiri Angan. Dia bikin sendiri Oke, banyak oke. beat dia Wow, bikin. gawat, Jadi akhirnya gawat. gue kayak oh bisa ya, terus gue lihat kayaknya lumayan bagus ya taste musiknya. Jadi ya udahlah gue biarin aja, gue nggak perlu merasa mengarahkan atau apa, biarin aja. Kayak gue cukup percaya dia cukup bisa membentuk musiknya gitu. Dia punya selera lah gitu menurut gue ya. Ya kalau gue lihat sih emang cakep banget tuh waktu dari awal Angan mulai into hip hop ya. Iya ya. Aldin juga bikin album tuh, waktu bikin album itu siapa yang ngujuk-ngujukin? Lu pasti, lu mau ngeduitin anak lu kan. Lu pasti memperbudak anak lu ya. Bukan gua, justru Rico ini. Riko kamu. Pas dia lihat Kompor itu nih. ya anak gua bisa gitu, dibawa ke panggung berapa kali bisa, terus dia bilang, "Ndra, kita tes aja bikinin album Aldin menyanyikan lagu-lagu Moka gitu." Betul. Jadi lagu Moka yang masih bisa Masuk nih. oke lah untuk dinyanyikan anak-anak gitu. Ya udah, coba aja, kalau anaknya mau gua hayu, kalau enggak ya sorry gua bilang. Tanya anaknya mau. Ya udah. Prosesnya juga gampang, rekamannya juga cepat. Jadi ya udah. Semua Riko yang ngerjain tuh. Oh enggak, kita bareng-bareng kalau ngerjain ya. Berempat, oke, Iya. berempat tuh semuanya. Iya. Oke, cuma kan waktu itu kan Riko juga udah punya anak dong. Waktu itu udah. Iya kan? Udah, tapi masih kecil nah. Oh, oke, karena ya anak lo yang lebih Iya. tua lah ya. Jadi, berapa lama waktu itu bikin albumnya Aldi nyanyiin lagu Moka itu? Lumayan cepet sih, soalnya kalau musik kita nggak rekaman rubah lagi banyak ya. kan? Kita Iya kan? musiknya kita kan udah pakai yang file Moka aja. Iya, heeh. Jadi emang tinggal ganti vokal aja. Heeh, Terus yang gua suka dan ini waktu prosesnya itu dia bisa jadi misalnya dia ngetik, dia merasa nggak puas, dia minta ulang. Oke. Atau kalau dia misalnya ada ide, dia bilang mau tambah layer, take lagi yang ini. Oke. Udah ngerti ya? Iya, udah. Gawat ya. Gawat nih, gawat. Di situ sih oke banget. Nah,
Ini kan tadi kita juga sempat ngebahas nih, kalau dulu orang tua kita, bokap kita nggak ada tuh peluk-pelukan, struggling gitu kan, wah apa gimana, ya kan nggak ada kan, ya tapi kan kita sama anak kita kan begitu tuh, ya kan kita mau nganggap dia teman, ya nggak. Nah tapi kan ada nggak kalau dari lo berdua gitu ya, ajaran-ajaran orang tua lo berdua, our parents lah ya, yang akhirnya sedikit banyak lo turunin juga gitu, lo ambil gitu untuk diturunin ke anak lo. Ada nggak? Kalau gue banyak sih, dalam arti memang ada beberapa hal yang berbeda ya, terutama kehangatan sama itu anak lain gitu banget sih ya, emang. itu. Lain. Tapi bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu, gue masih ingin separuh-separuh gue terapkan gitu. Gue nggak pengen anak gue susah mendapatkan fasilitas gitu ya. Gue dulu agak susah gitu. Misalnya kalau mau beli buku tuh harus nabung dulu. Betul. Gitu ya. Kakak gue banyak gitu, bukunya, selera bukunya beda-beda gitu. Nah ini dia kalau mau beli buku ya daripada dia nggak baca, mendingan gue langsung beliin, nggak ada persyaratan apa-apa gitu. Tapi ya gue cuma bilang bahwa gue dulu nggak begini. Gue dulu itu makan pun bahkan lauk aja dijatah. Sekarang lo enggak. Kita harus bisa bersyukur aja kalau emang apa yang kita dapatkan ini sudah jauh lebih mudah, tapi apa ya, tetap aja lain waktu kita mesti earn something gitu. Nggak bisa semuanya kita di service gitu terus. Jadi tetap memudahkan dia, tapi juga ngasih nggak manjain juga gitu. Iya, pengennya ngasih pelajaran juga ya, apa yang bisa kalau nanti di luar tuh nggak seindah itu gitu. Maksudnya tuh lebih keras lah gitu ya. Gue juga selalu bilang sama anak-anak gue, kadang di kehidupan nyata itu nggak semuanya selalu ideal, nggak semuanya selalu mudah gitu. Kalian sekarang ada orang tua, mau ini minta, tapi nanti kalau harus usaha sendiri belum tentu dapet gitu. Udah usaha pun belum tentu gampang dapet gitu. Itu yang dari orang tua lo juga ajarin dulu dari dulu. Kalau gue merasa itu bahwa orang tua gue ya bukan pelit ya, tapi hemat gitu untuk bisa survive dulu. Jadi emang benar-benar kita mesti mendapatkan sesuatu tuh pakai perjuangan gitu. Nah itu gimana Aldi sama Gazi menerima itu, ya apa yang lo bilang tadi? Mereka sih oke-oke aja gitu. Jadi emang akhirnya tahu untuk ya semuanya itu nggak semuanya selalu ideal dan sesuai dengan yang kita mau gitu. Dan nggak selalu mudah gitu. Emang kadang harus berusaha dulu. Tapi gue juga selalu bilang sama mereka, walaupun kita tahu nggak mudah, bukan berarti kita nggak usaha gitu. Jadi jangan menyerah gitu. Jadi jangan oke nih gue susah dapetin ini terus menyerah, ya nggak gitu juga gitu. Ya lu harus usaha. Masalah dapat apa enggak itu mah nanti aja. Usahanya dulu. Usaha itu yang paling berharga. Itu sih kalau gue selalu nekenin. Menghargai proses ya. Iya. Angan gimana menerima itu? Ya bisa sih, bisa. Dia menurut gue punya tingkat kedewasaan yang lebih dewasa dibandingkan gue waktu seumur dia. Jadi gue cukup percaya diri walaupun tetap aja harus ditemenin untuk bisa berbagi cerita juga sama dia gitu ya, karena mungkin nggak banyak temannya dia gitu. Jadi bisa ngatur-ngatur kapan jadi bapak, kapan jadi teman gitu ya. Walaupun mungkin agak sedikit mustahil untuk bisa jadi teman banget gitu, karena ada batasan pasti. Paling nggak dia misalnya nih dia nggak terlalu sporty gitu ya. Terus dia lebih mendengar guru dibandingkan orang tua, karena orang tua tuh ada jadi temennya. Kalau guru tuh beneran nggak ada temennya. Jadi dia sama guru tuh kalau di sekolah tuh beda banget sama di rumah. Di rumah itu lebih urakan, di sekolah tuh nurut. Di sekolah nerd gitu. Jadi kebetulan di sana itu orang kan di New York itu orang lebih sporty gitu ya. Sekolah terutama sekolah. Jadi assignment buat olahraga tuh banyak. Nah itu gue manfaatin aja untuk ya udah. Iya, lu harus kan olahraga. Karena kalau gue yang nyuruh aja nggak mau gitu. Udah kelamaan itu ya digital itu. Akhirnya ya kita misalnya lu lari 1 mile satu berapa itu minimum berapa ya, kita coba dulu aja, nggak harus pakai waktu, tapi penting mulai larinya dulu. Yang penting dia mau gerak lah ya. Iya, dari situ udah mulai sih perubahan tuh udah lumayan lah ya. Oke, good. Memanfaatkan sekolah dengan baik itu berarti. Iya. Oke, teman-teman, ini
seru memang ini. Mungkin sekali lagi dulu 20 tahun yang lalu kita nggak ngebayang ngomongin ini nih ya. Tapi this is fun. Oke, nanti kita balik lagi di Bapak-bapak asik, oke?